cuan buat para cuan mania. Di video kali ini kita akan membahas 5 emiten. Dan kita langsung saja. Emiten pertama yang kita akan bahas itu ada ASI, Astra International Tbk. Yang kedua ada INDI, Indika Energy Tbk. Yang ketiga ada LPPF, Matahari Department Store Tbk. Yang keempat ada JPFA, Java Confit Indonesia Tbk. Dan yang terakhir ada ENRG, Energi Mega Persada Tbk. Oke, kita sebelum membahas 5 emiten tersebut, kita akan membahas pergerakan IHSG kita terlebih dahulu. Jadi setelah kemarin IHSG breakout dari pattern cup and handle ini, hari ini dia open di atas membentuk sebuah candle merah yang memanjang ke bawah. Jadi jika melihat adanya candle seperti ini, ada berpotensi membentuk ada dua hal yang berpotensi terjadi. Jadi jika ekor memanjang ke bawah dan ia berhasil close di bawah MA50 ini, ia bisa saja besok akan melakukan penguatan karena MA50 ini akan berlaku sebagai sebuah resistance turning into support. Tetapi jika ia besok melakukan penurunan, membentuk sebuah candle merah lagi, ini bisa dikatakan ia membentuk sebuah pattern morning star yang bisa berpotensi terjadi sebuah koreksi sampai ke kisaran area MA100-nya dulu, yang juga merupakan sebuah area demand. Dan untuk target jangka menengah untuk IHSG ini, dia berpotensi bisa menutup gapnya di kisaran harga 7.150 sampai ke 7.200-an. Untuk emiten pertama, kita langsung saja, yaitu ada ASI, Astra International Tbk. Jadi ASI ini bisa dilihat trennya ini masih dalam keadaan uptrend. Dan jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil lagi, terlihat bahwa ASI ini sedang membentuk sebuah pattern ascending triangle dengan resisten di kisaran harga 7.200 sampai 7.300-an. Dan jika ASI ini breakout dari neckline dari pattern ascending triangle ini, ASI bisa berpotensi menuju ke last high-nya dia di harga 7.700-an. Dan juga terlihat bahwa pada saat ini ASI sedang berada di area MA20-nya juga, yang tidak begitu taat karena sudah dilewati berkali-kali. Tetapi saya melihat untuk ASI ini bisa berpotensi melakukan penaikan. Tetapi masih agak ketinggian harganya. Jadi untuk melakukan pembelian ini, kita bisa melakukan pembelian bertahap. Jadi kita bisa melakukan pembelian sebagian pada saat ini di kisaran harga 7.200-7.300-an, dan melakukan average down. Misalnya ia breakdown dari ascending triangle-nya menuju ke area MA50 yang berlaku sebagai support kuatnya. Tetapi jika misalnya kita membeli sebagian di area ini dan ia melakukan breakout dari area tersebut, kita bisa melakukan average up. Untuk emiten kedua yang kita akan bahas hari ini ada INDI, Indika Energy. Jadi INDI ini setelah ia memantul di area MA50, ia pada saat ini sedang melakukan koreksi yang bisa dikatakan cukup dalam ya. Jadi tapi terlihat juga bahwa INDI sedang berada di MA20 yang sudah di break, yang berlaku sebagai area resistance turn into support. Dan area MA20 juga dijaga oleh sebuah area support trend line, dan juga kita bisa menemukan sebuah resistance turn into support juga di kisaran harga 2.700-an sampai 2.720-an. Jadi untuk trading plan dari INDI, kita bisa melakukan pembelian di kisaran trendline sekaligus area MA20. Tapi jika ia breakdown dari area tersebut, ini bisa disesuaikan dengan diri sendiri. Kita bisa melakukan cut loss jika ia breakdown dari support trendline sekaligus MA20-nya. Tapi kita juga bisa melakukan average down, melakukan pembelian bertahap saat ia breakdown dan menyentuh area MA50 yang akan dijaga oleh resistance turn into support juga, dan juga Fibonacci 61,8%. Saya melihat untuk INDI ini masih bisa berpotensi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menggunakan teori Elliott Wave bisa dilihat bahwa pada saat ini sedang dalam pembentukan subwave 5 dari wave 5 dengan retracement wave 4 sebesar
Fibonacci 61,8%. Untuk target jangka panjangnya ini Indi bisa berpotensi menuju ke 3.300 sebagai target dari wave 5, dan kita bisa menemukan sebuah area resisten di kisaran harga 2.980 sampai 2.950-an, yang jika di break ia bisa berpotensi menuju target wave 5-nya di harga 3.300-an. Untuk emiten ketiga yang kita akan bahas hari ini ada LPPF. Jadi terlihat bahwa LPPF setelah ia breakdown dari area MA50 yang pada tanggal 9 Mei 2022 kemarin, dan ia pada tanggal 24 Mei dan 25 Mei ini mencoba untuk breakout dari area support turned into resistance yaitu MA50, tapi ia gagal dan melakukan pantulan kembali di area MA50 tersebut, dan terlihat pada saat ini ia sedang melakukan penurunan yang cukup jauh. Jadi untuk LPPF ini dia terlihat bahwa sedang membentuk sebuah pattern descending flag atau bisa dikatakan bullish flag juga. Jadi misalnya jika LPPF bisa melakukan penurunan sampai ke kisaran MA100, ini bisa dikatakan cukup menarik untuk melakukan buy on weakness. Untuk resisten pertama kita bisa mendapatkan sebuah resisten di kisaran harga 5.800-an sampai 5.900-an. Untuk resisten kedua di kisaran harga 6.150-an, dan resisten ketiga di harga 6.400. Dan hal yang menarik juga dari LPPF ini, pada saat ini LPPF sedang dalam keadaan uptrend yang cukup kuat. Untuk emiten keempat yang kita akan bahas hari ini ada JPFA, Java Confit Indonesia. Jadi terlihat setelah ia melakukan breakdown dari area supportnya, di kisaran harga 1.550-an, Java ini terlihat sedang mulai adanya tanda-tanda pelemahan downtrend dalam jangka pendek ya. Jadi terlihat bahwa pada JPFA di indikator RSI ini terlihat adanya sebuah divergence. Pada JPFA membentuk sebuah lower low, tapi di RSI-nya ia membentuk sebuah higher low. Jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 1 hour ya. Ini Java ini bisa dikatakan ia sedang berpotensi membentuk semacam pattern double bottom. Nah, jadi ia sedang berpotensi membentuk sebuah pattern double bottom. Jadi pergerakan Java ini berpotensi akan seperti ICBP. Jadi setelah ia melakukan penurunan dari area supportnya ini, dia bisa saja melakukan sebuah penguatan sampai kembali ke kisaran area sideway-nya dia. Jadi untuk target double bottom dengan neckline di harga 1480, jika di break ia bisa berpotensi menutup gap yang dibentuk pada tanggal 14 dan 18 April ini di sekitaran harga 1575. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan buy on breakout ini bisa menunggu ya breakout dari area neckline-nya. Tetapi untuk teman-teman yang suka melakukan buy on weakness, ini bisa menunggu di kisaran area supportnya. Untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada NNRG, Energi Media Persada Tbk. Jadi dalam jangka pendeknya ini ENRG terlihat sedang dalam tahap pembentukan wave 4. Dan perlu diperhatikan yang pertama adalah ENRG di sini membentuk sebuah higher high. Tetapi di RSI-nya ia terlihat membentuk sebuah lower high, yang bisa dikatakan merupakan sebuah indikasi bahwa akan terjadi sebuah koreksi yang cukup dalam. Jadi jika kita lihat dalam jangka pendek, ENRG membentuk
Jika menggunakan teori Elliott Wave, ia sedang dalam tahap pembentukan wave 4 dengan retracement wave 2 sebesar 38,2%. Jadi retracement wave 4 ini bisa berpotensi melakukan penurunan sampai ke Fibonacci area lebih dari 50%. Yang saya ambil adalah golden ratio. Kenapa? Karena golden ratio ini juga dijaga oleh sebuah area resistance turning into support yang bisa kita dapatkan pada tanggal 15 Februari kemarin. Untuk pembentukan wave 4 ini saya bisa melihat bahwa akan berpotensi terjadi sebuah pattern ABC pada pembentukan wave 4-nya. Jadi bisa dikatakan bahwa ENRG ini sangat menarik untuk dimasukkan ke watchlist. Jadi jika ENRG bisa melakukan penurunan breakdown dari area MA20 yang pada saat ini berlaku sebagai sebuah area support, dan ia bisa menuju ke area Fibonacci 61,8% dan juga resistance turning into support yang nantinya akan bertemu juga dengan MA50, ini bisa dikatakan sangat menarik untuk melakukan buy on weakness. Dengan target wave 5 bisa kita dapatkan dua resisten, yaitu Fibonacci extension 78,6%-nya di harga 275 dan Fibonacci 100%-nya di harga 297. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.